Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Amanda dari kelas 3 PIAUD, anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan pengertian perkembangan psikologi sosial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor praktis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan psiko secara umum. Di dalam teori perkembangan psiko secara umum itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perkembangan self atau diri, yang kedua yaitu perkembangan emosi, yang ketiga yaitu pengaruh keluarga, yang D itu pengaruh teman sebaya, yang kelima yaitu pengembangan fisik menuju mental yang sehat. Di sini saya bakal memperjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan sleep. Perkembangan sleep adalah pada masa kanak-kanak, yaitu seperti konsep diri, seperti pengasuhan ototatif atau menekan pentingnya tanggung jawab dan kemandirian dengan disertai afeksi atau mendorong perkembangan konsep diri positif, seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak-anak, semakin memahami emosi diri, mampu pada anak usia 6-7 tahun itu mampu membedakan emosi bangga dari emosi bangga menuju misalnya emosi bahagia, senang, seperti itu. Terus anak 8 tahun sampai 9 tahun itu memahami emosi yang kompleks. Misalnya seperti emosi bangga terdiri dari gabungan dua sumber kebahagiaan, seperti itu. Terus seperti suka cita atas keberhasilan, seperti itu. Terus seperti penguasaan lingkungan yang kasar dan menimbulkan rasa malu yang luar biasa dapat menyebabkan anak menarik diri, depresi, dan marah pada lingkungannya, seperti itu. Terus yang ketiga, saya bakal menjelaskan tentang pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga terhadap anak itu sangat banget gitu. Karena orang tua dengan dengan konfrontasi atau suatu bentuk pengawasan yang dijalankan orang tua dengan membiarkan anak-anak secara tahap mengambil ahli keputusan sendiri akan efektif membimbing dan memantau dari jauh perkembangan anak-anak, seperti itu. Persaingan dengan saudara kandung cenderung meningkat seiring makin banyaknya partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan, seperti misalnya anak-anak yang sama kakaknya seperti dibanding-bandingkan itu sangat terpengaruh banget untuk pendidikan dia, seperti itu. Yang keempat atau D, pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya dalam anak-anak itu sangat berpengaruh juga, seperti misalnya perkembangannya persahabatan menjadi hubungan timbal balik yang berdasarkan pada kepercayaan. Anak-anak cenderung memilih teman-teman yang memiliki kesamaan dengan mereka dalam banyak hal. Yang kelima yaitu E, pengembangan afektif atau kaitannya dengan mental yang sehat. Gangguan emosi, perilaku dan perkembangan yang sering dialami anak usia SD yaitu yang pertama, optimal deficit disorder atau yang disebut dengan ODD, yaitu pola pikir yang menetap hingga pertengahan masa anak-anak ditandai dengan negativitas, sikap memusuhi dan sikap menentang. Yang kedua yaitu gangguan perilaku atau yang disebut dengan obsessive disorder adalah suatu pola agresif yang berulang dan menetap, perilaku antisosial yang melanggar norma sosial dan hak-hak individu atau tim.
Yang ke ini adalah volba atau sekolah. Ketakutan yang direalisasikan ketika pergi sekolah yang mungkin merupakan bentuk gangguan kecemasan untuk berpisah atau fobalis sosial. Terus seperti depresi masa anak-anak. Depresi masa anak-anak itu seperti gangguan suasana hati yang dikategorikan dengan gejala berkepanjangan mengenai pesan yang tidak memiliki teman atau tidak mampu bersenang-senang, berkonsentrasi, sikap pinggang, apresiasi, merasa tidak berguna seperti itu, mengalami perubahan berat badan seperti keluhan fisik, pikiran tentang kematian atau bunuh diri seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori psikososial menurut Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson adalah pada tahun 1990 sampai dengan 1968, Erikson menyatakan bahwa manusia lebih berkembang dalam tahap psikososial daripada tahap psikoseksual. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kehidupan manusia bukan hanya dalam 5 tahun pertama kehidupan. Tiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang unik yang menghadapkan seseorang sebuah kritis yang harus dihadapi.